Dan kedua, pertama, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, dan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village Jalan Warung Jati Barat Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di Apartemen Mediterania Jet Central Park Jakarta, di Hagen Dutch Mall Plaza Indonesia Jalan Ahmad Tamrin Kapling 2830 Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak tahun 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terdakwa melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang kepercayaan terdakwa diantaranya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daftar calon tetap yang akan mengikuti pemilihan umum anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi wilayah Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musirawas serta Musirawas Utara dengan urutan nama-nama calon anggota legislatif sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najaruddin Kemas. 2. Haji Darmadi Jufri. 3. Rizky Aprilia SHMH. 4. Dia Oktasari. 5. Dodi Julianto Sihaan SH. 6. Harun Masiku. 7. Dr. Anda Sri Suharti MSI. 8. Irwan Tongari SE. Namun sebelum pelaksanaan pemilu, KPU RI mendapatkan informasi bahwa caleg DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 nomor urut 1 yang bernama Insinyur Haji Najaruddin Kemas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP dan DPP PDIP membenarkan informasi tersebut melalui surat nomor 2334/X DPP/4 Romawi /2019 tertanggal 11 April 2019. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 896/PL.01.4/KPT /06/KPU/4 Romawi /2019 perihal perubahan ke-6 atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1129/PL.01.4 /KPT/06/KPU/9 Romawi /2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019. Kemudian KPU mengirim surat nomor 707/PL.01.4/SD
06/KPU/4 Romawi/2019 tanggal 16 April 2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyampaikan Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP Insinyur Haji Najaruddin Kemas dicoret namanya dari DCT karena telah meninggal dunia dan meneruskan informasi tersebut kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada semua tempat pemungutan suara TPS pada Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pemilu, kemudian KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Kemudian KPU RI menerbitkan keputusan nomor 987/PL.0.KPT/06/KPU/5 Romawi 2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk penghitungan tingkat provinsi Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 145.752 suara dengan rincian sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najaruddin Kemas dengan perolehan suara 0. 2. Darmadi Jufri dengan perolehan suara 26.103 suara. 3. Rizky Aprilia SAMH dengan perolehan suara 44.402 suara. 4. Dia Oktasari dengan perolehan suara 13.310 suara. 5. Dodi Julianto Sihaan SH perolehan suara 19.776 suara. 6. Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara. 7. Dr. Andes Sri Soeharti MSI dengan perolehan suara 5.699 suara. 8. Irwan Tongari SE dengan perolehan suara sah 4.240 suara. Pada tanggal 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Insinyur Haji Najaruddin Kemas dalam pemilu meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah dicoret oleh DKPU dari DCT Dapil Sumsel 1. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, terdakwa memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk menjadi kuasa hukum partai dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 54 ayat 5 huruf K Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dan meminta Doni Tri Istiqomah agar selalu berkomunikasi dan mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Sekjen PDIP. Bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan partai, terdakwa memanggil Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 KPU RI menerima surat dari Mahkamah Agung RI tentang pemberitahuan adanya gugatan uji material terhadap peraturan KPU yang digugat oleh DPP PDIP. Atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan DPP PDIP dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.